Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam kebijakan bagi kita semua. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sabaria dengan NIM 23095110111 dari kelas C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas CBL 2 dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan judul Kebutuhan Rasum Babi dalam Sektor Peternakan. Latar belakang, sektor peternakan merupakan sektor yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani bagi manusia selain sektor perikanan. Ternak babi merupakan salah satu komoditi yang mempunyai peran penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan daging sebagai sumber protein. Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan usaha peningkatan produksi dan kualitas dari daging babi yang dihasilkan. Ternak babi ideal dikembangkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein asal hewan dan dalam jumlah besar dan waktu yang relatif singkat. Hal ini didasarkan pada sifat ternak babi yang menguntungkan seperti prolific, efisien dalam mengkonversi bahan pakan menjadi daging, umur menjadi bobot potong yang singkat, dan presentase karkas yang tinggi. Baik, adapun rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kebutuhan nutrisi protein, energi, vitamin, mineral yang tepat untuk rasum babi pada berbagai fase pertumbuhan agar pertumbuhan dan produktivitas optimal. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi rasum babi seperti umur, berat badan, kondisi lingkungan, dan manajemen pemeliharaan. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan. Babi adalah ternak monogastri dan bersifat prolifik atau memiliki banyak anak tiap kelahiran. Pertumbuhannya cepat dan dalam umur 6 bulan sudah dapat dipasarkan. Selain itu, ternak babi efisien dalam mengkonversi berbagai sisa pertanian dan restoran menjadi daging. Peternakan babi merupakan penghasilan sumber daging dan untuk pemenuhan gizi yang sangat efisien di antara ternak-ternak yang lain karena babi memiliki konversi terhadap pakan yang cukup tinggi. Semua bahan pakan bisa diubah menjadi daging dan lemak dengan sangat efisien. Ternak babi bersifat peridit, satu kali beranak bisa 6-12 ekor dan setiap beranak 2 kali dalam 1 tahun. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan rasum babi. Baik, sebelum masuk kebutuhan rasum babi, kita bahas dulu apa itu rasum. Rasum adalah makanan yang diberikan pada ternak tertentu selama 24 jam. Pemberian dapat dilakukan sekali atau beberapa kali selama 24 jam. Rasum sempurna adalah kombinasi beberapa bahan makanan yang bila dikonsumsi secara normal dapat mensuplai zat-zat makanan kepada ternak dalam perbandingan jumlah bentuk sedemikian rupa sehingga fungsi fisiologis dalam tubuh berjalan dengan normal. Ternak babi membutuhkan rasum yang seimbang nutrisinya baik ataupun sempurna untuk memperoleh reproduksi dan produksi daging yang optimal. Ternak babi membutuhkan energi, protein, mineral, vitamin, dan air. Setiap zat mempunyai fungsi dan kaitan spesifik di dalam tubuh. Kekurangan ataupun ketidakseimbangan zat-zat makanan dapat memperlambat pertumbuhan dan berdampak pada performanya. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rasum babi. Ya, adapun faktor internal. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Babi jantan cenderung memiliki konsumsi pakan lebih tinggi dibandingkan babi betina, terutama pada fase pertumbuhan. Yang kedua itu faktor umur. Anak babi memiliki kebutuhan pakan yang lebih tinggi untuk pertumbuhan, sedangkan babi dewasa lebih fokus pada pemeliharaan berat badan. Yang ketiga yaitu faktor berat badan, di mana babi dengan berat badan lebih besar membutuhkan lebih banyak pakan untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi. Yang terakhir yaitu kondisi kesehatan. Babi yang sakit ataupun stres akan mengalami penurunan nafsu makan sehingga konsumsi rasumnya lebih berkurang. Yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor kualitas pakan, di mana kandungan nutrisi dalam pakan seperti energi, protein, asam amino, vitamin, dan mineral sangat mempengaruhi konsumsi. Pakan yang seimbang dan berkualitas baik akan meningkatkan konsumsi. Yang kedua yaitu
kuantitas pakan, di mana ketersediaan pakan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan babi akan mendorong konsumsinya. Pakan yang terbatas akan menghambat pertumbuhan. Yang ketiga yaitu suhu lingkungan, di mana suhu kandang yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mempengaruhi nafsu makan babi. Babi lebih suka suhu yang nyaman untuk beraktivitas dan makan. Yang keempat yaitu ketersediaan air minum, di mana air bersih dan segar harus selalu tersedia untuk babi. Air membantu pencernaan dan menyerap nutrisi dalam pakan. Yang terakhir yaitu manajemen pakan, yaitu dengan cara pemberian pakan, frekuensi pemberian, dan kebersihan tempat pakan juga mempengaruhi konsumsi. Baik, selanjutnya yaitu komponen nutrisi utama dalam rasum babi. Rasum babi terdiri dari beberapa komponen nutrisi utama yaitu energi, protein, mineral, vitamin, dan air. Energi umumnya berasal dari biji-biji seperti jagung, sedangkan protein dari sumber nabati seperti bungkai keledai ataupun sumber hewani seperti tepung ikan dan daging. Mineral efisien meliputi kalsium, fosfor, natrium, dan klori, dan mineral minor seperti besi dan yodium. Vitamin yang dibutuhkan meliputi vitamin A, D, E, K, dan serta vitamin B kompleks. Baik, berikutnya yaitu dampak rasum dalam sektor peternakan. Dampaknya sangat luas mulai dari pertumbuhan dan produksi ternak hingga efisiensi biaya operasional. Pakan yang berkualitas akan menghasilkan ternak yang sehat dan produktif. Sementara pakan yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan penurunan produksi. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sektor peternakan, khususnya ternak babi, memegang peranan penting dalam penyediaan protein hewani bagi manusia. Ternak babi memiliki banyak keunggulan seperti sifat prolitif, yaitu beranak banyak, pertumbuhan cepat, efisiensi tinggi dalam konversi pakan menjadi daging, serta kemampuan memanfaatkan limbah organik sebagai pakan. Agar produktivitas dan kualitas daging babi optimal, dibutuhkan rasum yang seimbang dan mengandung nutrisi lengkap seperti energi, protein, mineral, vitamin, dan air. Konsumsi rasum dipengaruhi oleh faktor internal seperti jenis kelamin, umur, berat badan, dan kondisi kesehatan. Sedangkan faktor eksternal yaitu kualitas pakan, suhu lingkungan, ketersediaan air, serta manajemen pakan. Rasum yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, kesehatan, efisiensi produksi, dan keberlanjutan usaha peternak babi secara. Baik, sekian video CBL yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.